Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami sobat dengan tim DR Production bersama saya Dani Setiawan. Di video lanjutan kita kali ini akan membahas poin 5 lanjutan, yaitu beton bertulangan tunggal. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum silahkan subscribe. Tanpa berlama-lama waktu, mari kita saksikan. Dari uraian teori yang telah kita paparkan di depan, mari kita gunakan teori tersebut di dalam penerapan suatu kasus. Nah, biasanya kasus di dalam beton bertulang ada dua kasus, yaitu yang pertama adalah kasus pengecekan dan yang kedua adalah kasus desain. Nah, di sini pada kasus pertama ini kita bahas kasus pengecekan, yaitu diberikan struktur sederhana balok cantilever, di mana balok cantilever ini dia menerima key total, terus kemudian panjang cantilevernya itu 2,5, dan di sebelah kanan itu ada penampang sudah diberikan. Jadi ada lebarnya adalah 200 mili, sementara tinggi balok adalah 450 mm, D-nya itu adalah 400 dan selimut betonnya itu 50. Nah, di sini kenapa dikatakan kasus pengecekan? Karena semua dimensi, semua parameter ini diberikan. Tinggal dihitung apakah tulangan yang dipasang bisa menahan beban luar. Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi langkahnya, yuk kita pertama di sini diberikan ada dead load dan live load. Nah, seperti biasa bahwa kita menggunakan dengan metode LRFD, sebelum penjumlahan kita masing-masing harus dikalikan dulu dengan dengan suatu faktornya. Jadi untuk key dead load dikalikan 1,2, key live loadnya dikalikan 1,6. Nah, ini di sini diperoleh 44,80 kilonewton per meter. Nah, karena struktur yang diberikan adalah balok cantilever, maka MU-nya dapat dihitung dengan setengah Q total kali L kuadrat. Nah, mungkin Anda bertanya, ini dari mana setengah Q total L kuadrat? Kembali lagi, Anda harus memahami yang namanya analisis struktur. Ya. Nah, sedangkan gesernya itu tidak lain adalah Q total dikalikan L. Jadi MU-nya diperoleh 140 kN dan gesernya adalah 112 kN. Nah, ini adalah merupakan gambar bidang gaya dalam dari balok cantilever yang diberikan beban luar, beban merata di sini ya. Jadi untuk bidang momennya itu adalah merupakan parabolik, sedangkan untuk gesernya itu berupa segitiga. Nah, kita cek dulu di sini nilai rho-nya. Tadi kan di dalam soal sudah diberikan bahwa balok ini dipasang tulangan 3D22. Kita hitung ininya, luasannya, yaitu luasannya diperoleh 1140 mm persegi. Sedangkan rho-nya itu adalah luas tulangan dibagi dengan luas efektif betonnya ya. Nah, jadi diperoleh, kalau kita dalam persenkan, 1,425%. Nah, lalu kita hitung apakah luas tulangan tersebut berada di antara rho minimum dan rho maksimum. Nah, kita cek. Nah, jadi pertama FC aksennya itu adalah 25, maka dia lebih kecil daripada 30 MPa. Rho minimumnya itu adalah 1,4 dibagi F yield, itu sebesar 0,35%. Nah, karena FC aksen 25 MPa, maka beta 1
dipakai 0,85. Anda bisa lihat di tabel sebelumnya ya. Nah, maka rho B bisa dihitung 0,85 dikalikan FC aksen dibagi dengan F yield, lalu dikalikan B1 dikalikan dengan 600 dibagi 600 plus F yield. Kita substitusikan data-data yang sudah ada, maka diperoleh rho balance-nya itu adalah 0,027 ya. Nah, untuk desain balok dan struktur balok lainnya, batas tulangannya itu dapat diambil, regangan tariknya adalah sebesar 0,05. Nah, maka dihitunglah rho maksimumnya. Kita masukkan data-data yang sudah ada, maka diperoleh rho maksimumnya itu 1,687%. Nah, pemeriksaan rho-nya tadi, rho-nya kan 1,425. Nah, berarti bahwa rho rho tulangan yang dipasang pada balok itu berada di antara rho minimum dan rho maksimum ya. Itu berarti memenuhi. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai V-nya atau reduksinya? Nah, kita akan menggunakan grafik yang sudah ada, yang sudah diberikan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan nilai V itu boleh menggunakan nilai regangan ataupun boleh menggunakan perbandingan letak garis netral terhadap tinggi efektif daripada balok ya. Nah, jadi kalau menggunakan regangan, semakin ke kanan itu dia semakin besar, semakin ke kiri dia semakin kecil. Sedangkan menggunakan C per dt itu semakin ke kanan dia semakin kecil, sedangkan semakin ke kiri dia semakin membesar. Nah, yuk kita lihat bagaimana cara mendapatkan ininya, nilai V-nya. Nah, ini kita berikan berdasarkan perbandingan C per dt ya. Boleh dengan menggunakan regangan juga. Nah, C per dt itu tidak C per dt itu kalau kita melihat nilai A itu adalah beta 1 dikalikan dengan C. Maka C bisa diperoleh dari A per beta 1, di mana A itu adalah luas tulangan dikali dengan F yield-nya dibagi dengan 0,85 FC aksen dikalikan B. Ya, kita substitusikan nilai-nilai yang sudah ada, maka A kecilnya diperoleh 107,29 mm. Nah, maka nilai C kecilnya adalah A dibagi dengan beta 1, yaitu jadi senilai 126,22. Nah, maka C per dt-nya itu adalah 126,22 dibagi dengan tinggi efektif balok sebesar 400. Nah, nilainya adalah 0,315. Nah, tadi dengan menggunakan grafik tadi, kalau kita menggunakan C per dt, maka semakin ke kanan itu semakin mengecil ya, makin mengecil. Nah, jadi nilai V-nya bisa diplotkan yaitu sebesar 0,90. Nah, jadi nilai nilai kapasitas penampangnya bisa dihitung. VMN sama dengan 0,9 dikali AS dikalikan F yield dikali dengan D min setengah A. Kita masukkan, maka diperoleh nilai VMN-nya itu adalah sebesar 142,144 kN/m. Itu kondisinya lebih besar dari nilai MU, yaitu sebesar 140 kN/m. Jadi kesimpulannya bahwa balok cukup untuk memikul beban yang bekerja. Nah, sekarang mari kita lihat untuk kasus kedua ya. Kalau kasus yang pertama itu adalah kasus pengecekan, sedangkan untuk kasus kedua ini kita berikan adalah kasus perencanaan. Nah, ini diberikan suatu struktur sederhana, balok di atas dua tumpuan, di mana bentangannya adalah 10 meter dan diberikan
beban pada balok tersebut adalah sebesar Q total, dan penampang yang diberikannya itu belum diberikan nilai-nilainya, karena kita harus merencanakan ya. Nah, jadi di sini suatu balok direncanakan memikul QLL katanya 25,50 kN per meter, dan beban mati tambahan atau QSDL sebesar 14,50. Bentangnya 10 meter, mutu beton yang digunakan adalah 25 MPa, dan mutu tulangannya adalah 400. Nah, di sini Anda disuruh mendesain dengan struktur yang ada, berapakah lebar balok, tinggi balok, terus kemudian tinggi efektif balok, dan luas tulangannya. Untuk kasus 2 ini, mari kita lihat solusinya. Yang pertama adalah kita tentukan nilai H. Nilai H itu tidak lain, biasanya diambil 1/12 kali dengan L. L itu adalah bentangan balok. Maka tadi bentangannya 10 meter, ini dijadikan mili, maka diperoleh H-nya adalah 833 mm. Kita pakai saja 900 mm. Sementara B itu diambil nilainya adalah setengah daripada H, jadi sebesar 450 mm. Nah, untuk selimut beton biasanya diambil 10% dari ketinggian balok. Jadi di sini diperoleh bahwa selimut betonnya adalah 90 mm, sedangkan D efektif bisa kita hitung adalah H dikurangi dengan selimut beton, jadi sebesar 810 mm. Nah, sekarang bisa dihitung berat sendiri daripada balok tersebut, yaitu lebar dikalikan tinggi balok dikalikan dengan gamma betonnya. Jadi 0,45 dikalikan 0,90 dikalikan 2400 kg per meter kubik ya. Nah, jadi berat sendirinya adalah sebesar 9,72 kN per meter. Nah, sekarang kita jumlahkan antara Q deadload, Q super deadload ditambah lagi dengan Q live load-nya. Nah, maka yang dive load itu dikalikan 1,2, sedangkan untuk QSDL super deadload masih dikalikan 1,2, dan LL-nya adalah dikalikan 1,6. Maka Q totalnya diperoleh 69,864 kN per meter. Nah, kita hitung MU dan nilai FU-nya. Untuk MU adalah karena ini adalah balok di atas 2 tumpuan diberikan beban merata. Nah, Anda bisa lihat penurunannya di analisa struktur, yaitu sebesar 1/8 KL kuadrat ya. Nah, kita masukkan nilai Q total yang ada, terus kemudian bentangan yang ada ya, maka diperoleh MU-nya nilainya 873,3 kN meter. Sementara untuk bidang lintangnya atau bidang gesernya adalah setengah kali Q total dikalikan L, maka diperoleh 349,32 kN. Nah, ini adalah bidang gaya dalam balok di atas 2 tumpuan yang diberikan beban merata. Jadi bidang gaya dalamnya berupa parabolik, yaitu momen maksimumnya sebesar 1/8 Q total L kuadrat, dan gaya lintangnya itu nilainya sama di tumpuan ya, yang satu plus yang satu minus, sedangkan di tengah-tengah itu nilainya 0 untuk geser. Nah, ini kemudian langkah berikutnya adalah menentukan preliminary tulangan. Nah, VMN itu sama dengan MU-nya sama dengan VAS kali F dikali dengan D min setengah A. Nah, ini ada suatu nilai dari rekomendasi buku nih, bahwa harga perkiraan untuk D min setengah A katanya 0,875 dikalikan D. Maka kita bisa hitung VMN atau sama dengan MU sama juga dengan V dikalikan AS dikalikan F
dikalikan dengan 0,875 dikalikan D. Ya, kita preliminary-nya masukkan nilai-nilai yang sudah ada. Maka AS-nya diperoleh 3423 mm persegi. Nah, kita cek keberadaan rho-nya. Rho-nya itu adalah AS dibagi dengan B kali D. Nah, AS-nya adalah 3423 dibagi dengan B-nya 450 dan D-nya adalah 810. Maka diperoleh nilai rho adalah sebesar 0,939%. Sama seperti hal tadi, hitung rho minimum, hitung rho maksimumnya, maka kita bandingkan bahwa rho yang kita peroleh dari hasil preliminary itu berada di antara rho minimum dan rho maksimum, yaitu sebesar 0,939. Ya, berarti tulangannya bisa dipakai. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai V-nya? Nah, nilai V-nya sama seperti pada soal 1. Ini dipakai adalah berdasarkan nilai C per DT. Sama langkahnya seperti pada soal 1. Nah, maka diperoleh di sini C per DT-nya itu adalah 0,208. Maka lebih kecil daripada 0,375. Maka hal ini berada pada daerah terkendali tarik. Untuk daerah terkendali tarik, V-nya adalah 0,90. Nah, berikutnya adalah perhitungan kapasitas penampang. Bahwa kapasitas penampang itu didefinisikan VMN sama dengan 0,90 kali AS kali F-nya dikali dengan D min A per 2. Tadi D-nya sudah ada nilainya, sementara A-nya juga sudah ada nilainya. Maka kalau kita substitusikan, maka VMN akan diperoleh 909,93 kN/meter. Nah, ini nilai ini melebihi daripada nilai MU-nya. Nilai MU-nya berapa? Nilai MU-nya adalah 873 dikali 873,3 kN/meter. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kasus kedua ini diperoleh bahwa lebar betonnya itu adalah 450, H-nya adalah 900, tinggi efektifnya adalah 810 mm dan luas tulangannya adalah 3423 mm persegi. Dan nilai kapasitas penampangnya itu lebih besar daripada MU-nya. Maka balok cukup untuk memikul beban yang terjadi. Nah, demikian untuk kasus beton bertulangan tunggal. Nanti kita akan berlanjut di pembahasan untuk tulangan rangkap. Demikian penayangan video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada penayangan video berikutnya. Wassalam.